Bapak Lokon. Hari inilah yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini saya bangga sekali, ternyata saya ada di tengah-tengah institusi saya yang paling saya cintai. Kenapa demikian? Saya sudah pernah ketemu Mas Bambang, saya ketemu Bapak ini, saya ketemu Mas, terus saya ketemu Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Saya ketemu mana lagi wajah-wajahnya bayangkari kita. Halo. Angkat tangannya. Saya sangat bangga sekali. Apalagi ketemu Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Pak Agus Bekti. Nyuwun sewu berdiri Pak. Beliau, saya Kapolresta, beliau Danrem. Saya Wakapolda, beliau Kasdam. Beliau Pangdam, saya Kapolda. Bareng terus. Bahkan di Polres itu, kalau anggota Polresta beliau bertamu ke Polresta, Sepri ajudan sing gawe kopinya keliru tak beka kan ke Polres belajar dulu ke Korem, belajar dulu baru melayani beliau. Jadi kita itu berdua sudah punya sinergitas yang tiada batas, sehingga hari ini beliau sebagai penasehat berikut ketua tim dengan Pak Putranto, kebetulan beliau 87 bareng. Ini Mas Bambang untuk nuwun hadir. Kemudian para tokoh, nyuwun sewu Pak Yai, Mas Bambang juga, kemudian para ketua panitiaa anggota DPR yang terhormat, kemudian seluruh komunitas. Ada beberapa hal yang hari ini harus kami sampaikan. Pimpinan siapapun dimanapun berada boleh pensiun karena usia maupun peraturan, tetapi dia tidak pernah pensiun karena suatu pengabdian. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Pengabdian kita sebagai Purnawirawan tidak pernah berhenti dimanapun berada. Contohnya, Bangkus tidak pernah pulang. Yang saya hormati dan saya banggakan beliau, dia pulangnya kalau ditegur sama cucunya. Pengabdian dia. Gitu. Saya pun kalau kemarin tidak ada pengabdian yang saya inginkan untuk Jawa Tengah, saya pun ikut Bangkus nggak pernah pulang. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Jawa Tengah adalah paku Nusantara. Indonesia terdiri dari suku, bahasa, pulau yang beraneka ragam. Pakune iku Pulau Jawa. Pakune Jawa iku se-Indonesia Nusantara adalah Pulau Jawa. Pakune Jawa ya Jawa Tengah. Jawa Tengah bilang orang Solo, pakune Jawa Tengah Solo. Orang Magelang bilang pakune Jawa Tengah Magelang, ono gulung tidak. Orang Salatiga bilang pakunya Jawa Tengah ada di Salatiga karena dia bergaya etnis. Orang Gunung Pati bilang pakunya Jawa Tengah Gunung Pati, ono Bangkus misalnya. Sehingga di dada tepuk tangan nanti nggak nyampe. Sehingga di dada kita harus punya sense of belonging, rasa memiliki terhadap Jawa Tengah yang Jawa nih Jawa itu nih Jawa Tengah. Contoh Jawa Barat itu namanya Sunda. Jawa Timur apa namanya? Ada Madura. Jawa Tengah kita punya di setiap alun-alun ada mocopat Jawa yang sekarang bisa kita amati. Pasti ono Masjid Agung, pasti ada kantor bupati dulu karesidenan, pasti ada tahanan atau polisi, pasti ono jaksa. Itu artinya apa? Nguri-nguri budaya terkait Jawa. Jawa nih Jawa adalah Jawa Tengah. Pertama,
Yang harusnya sentra kreatif nasional itu ada di Jawa. Yang harusnya pusat Jawa sebagai penyeimbang nasional adalah di Jawa. Kenapa Jawa Tengah kita tidak mempunyai daya dobrak untuk tidak boleh kalah dengan provinsi lain? Jawabannya adalah tanggal 27 Bapak Ibu di semua lapisan masyarakat harus menyampaikan aspirasi Jawa harus berubah menjadi Jawanya orang Jawa. Bisa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Coblos nomor 2. Dengan begitu. Neng dapur, neng sumur, neng kasur, jawabannya? Ojo keliru. Angka kemiskinan kita tinggi sekali. Nilai pertumbuhan kita tinggi sekali. 10,47 termiskin. Ini yang harus menggugah kita. Kita harus mempunyai perilaku behavior yang merubah agar kita menjadi sentral Jawanya Jawa. Lumbung padi nasional sesuai dengan RPJMD yang adalah di Jawa Tengah. Untuk apa? Mendukung proyek vital nasional yaitu industri nasional yang tergelar dari mulai Brebes, Pekalongan, Batang, kemudian Kendal, Semarang, Sayung, kemudian Demak, Purwodadi, Blora sampai ke Rembang. Pertanyaannya, daerah Pantura dan daerah selatan terjadi adanya suatu ketimpangan. Kemudian apa yang kita lakukan? Ke depan harus punya pemerataan pembangunan yang setara antara utara dan selatan, antara Pansela dan Pantura. Caranya apa? Kemarin pada saat debat harusnya tak ungkap, aku lali. Itu tulis, itu jadi repeannya. Jalan 7 meter harus kita berikan. Untuk apa? Memberikan keseimbangan antara selatan dan timur. Dari mana dia? Saya bisa jawab. Wonosobo, Purbalingga, Pemalang, Banyumas. Itu prioritas kita. Kalau Bapak ini jadi untuk keseimbangannya kita akan bangun namanya industri yang sama dengan wilayah Pantura. Contoh, di tempat kita daerah